Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita akan melakukan sesuatu ibadah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Apakah itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, umroh, sedekah, dan sebagainya, semuanya harus tidak sampai salah niat. Barangkali niat secara vulgar salah, itu kemungkinan tidak terjadi. Yang terjadi adalah ketika niat tersisipi keinginan atau kepentingan yang mengotori terhadap niat itu sendiri. Karena bagaimanapun juga semua ibadah itu, semua amal perbuatan, semua kegiatan-kegiatan, program-program dan sebagainya itu ditentukan oleh niatnya. Di dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kita pelajari ketika kita masih di madrasah ibtidaiyah atau madrasah tarbiyah atau madrasah sanawiyah, maka di situ terdapat sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya, dan setiap urusan itu atau hasil dari sesuatu perbuatan itu juga tergantung dari niatnya. Artinya, niat itu akan juga ditanyakan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas pengertian
Innamal a'malu binniyati dengan dikaitkan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya au yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila hijrahnya itu karena untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu ya untuk itu. Oleh karena itu menjaga niat menjadi sesuatu yang niscaya, sesuatu yang seharusnya. Jangan sampai kita niatnya salah atau dikotori dengan kesalahan-kesalahan. Jadi niat yang benar adalah murni lillahi ta'ala. Kita puasa, nawaitu saumal ghadi an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ketika kita niat sholat, maka misalnya sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, makmuman kalau makmum, imaman kalau imam, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Demikian juga ketika kita zakat, lillahi ta'ala. Ketika kita bersedekah, lillahi ta'ala. Ketika kita haji, lillahi ta'ala. Ketika kita umroh, lillahi ta'ala. Dan ketika kita berbuat ibadah atau segala amal soleh, maka amal soleh itu harus kita lakukan secara lillahi ta'ala, titik. Kalau kita sholat misalnya sholat duha, kita niat lillahi ta'ala. Soal Allah memberikan rezeki dan sebagainya itu sudah pasti, karena itu merupakan janji Allah. Tidak perlu kita niati lagi. Niat kita adalah lillahi ta'ala. Ketika kita niat puasa bulan Ramadan, maka niat kita adalah lillahi ta'ala, imanan wahtisaban. Titik. Soal kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Soal kemudian Allah memberikan pahala yang tidak terhingga, itu adalah sudah pasti, karena itu merupakan janji Allah. Apakah tidak boleh kemudian kalau kita niat, kemudian ada tambahan-tambahan keinginan? Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja, asal muaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena embel-embel atau tambahan-tambahan keinginan atau sesuatu yang menyertainya itu masih di dalam koridor ikhlas, koridor lillahi ta'ala, manakala muaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejuh
yagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu peribadatan ibadah, ketika kita melakukan zikir, wirid, dan sebagainya, maka apa yang kita lakukan itu hendaknya kita dasari pada keikhlasan lillahi ta'ala. Itu lebih aman, tanpa diembel-embeli dengan yang lain. Karena embel-embel yang lain itu sudah pasti, karena Allah menjanjikannya seperti itu. Kalau seseorang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan waktu saban, dengan lillahi ta'ala, maka Allah memberikan pahala yang tidak terhingga. As-sawmu li wa ana azibi. Dan itu sudah pasti, tidak usah diniati lagi. Kalau Allah kemudian akan memberikan ampunan ketika seseorang melaksanakan sebuah ibadah pada malam Lailatul Qadar, ampunan dan juga pahala yang lebih baik daripada 100 bulan, itu sudah pasti, karena itu adalah janji Allah. Tidak perlu diminta lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga niat lillahi ta'ala. Walaupun andai kata embel-embel keinginan semacam itu sekali lagi muncul dalam hati kita, dan itu masih dalam koridor lillahi ta'ala, karena muaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu menjaga niat dalam bulan Ramadan ini untuk ibadah puasa, untuk ibadah sholat wajib 5 waktu, sholat qobliyah ba'diyah, sholat taraweh, sholat witir, dan lain-lain, ditambah dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan seperti iktikaf di masjid, tadarus, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari ibadah itu adalah Allah memberikan rahmat kepada kita, karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat kita butuhkan, karena sekali lagi bukan karena ibadah kita mendapat keridhaan dari Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, tapi semata-mata semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini sesungguhnya adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita selalu mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap hidayah dari Allah, mengharap taufik dari Allah, mengharap inayah dari Allah, dan sebagainya dan seterusnya, sehingga semuanya itu akan menyelamatkan kita dari kecelakaan, dari siksa, dari azab
yang apabila Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, maka azab itu merupakan azab yang ditimpakan kepada kita dan merupakan azab yang pedih. Sekali lagi mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita, meningkatkan pahala-pahala kita, dan lebih daripada itu Allah ridho kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.